Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada, para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga kalian semua nanti diberikan kelulusannya, sehingga perjuangan kalian selama ini tentunya dapat membuahkan hasil sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai program magang. Jadi nanti teman-teman itu setelah lulus rekrutmen itu nanti teman-teman menjadi pegawai kontrak magang. Nah, di sini teman-teman selama menjadi pegawai kontrak magang, maka teman-teman tentunya harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero, sehingga teman-teman nanti bisa lolos menjadi pegawai tetap. Jadi di sini teman-teman setelah lulus, ini mungkin ada yang udah tahu ya. Jadi yang udah lulus itu nanti ada masa pemagangan atau masa orientasi lah. Magang itu selama 3 bulan. Kalau zaman saya pribadi dulu tuh untuk magang lumayan ya, 6 bulan. Nah, di sini nih teman-teman, saya akan kasih tahu supaya teman-teman itu bisa lancar ya dalam mengikuti program magang ini. Karena apa? Karena dalam masa program magang ini tentunya teman-teman dinilai ya dari segi kedisiplinan. Teman-teman tentunya akan dinilai karena dalam perjanjian kontrak magang ini, saya megang perjanjian kontrak magang ya, seperti ini. Ini buat teman-teman supaya teman-teman ada gambaran buat teman-teman yang nanti lulus itu tentunya akan mendapatkan perjanjian kontrak magang seperti ini. Jadi gini nih, ini kopiannya ya. Ini perjanjian pemagangan PT Kereta Api Indonesia Persero dengan saudara saya sendiri ya. Jadi gitu ya. Ini sebelumnya saya sudah menjelaskan di beberapa video yang lalu ya, tapi udah lama ya, sekitar kalau nggak salah sekitar 8 bulan yang lalu. Nah, kali ini saya akan memberikan lagi gambaran kembali buat teman-teman supaya teman-teman ada sedikit pencerahan supaya teman-teman tidak salah langkah ya. Karena dalam program magang ini bisa jadi teman-teman nggak lulus ya. Loh, kok nggak lulus? Ya iya, karena lihat nih poin-poinnya. Nanti di sini ini kan perjanjian bersama antara teman-teman dengan pihak pertama atau PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, di sini ada nih pertama nih, saya bacain dulu ya. Ini salah satu contohnya saja nih. Nih, bahwa pihak pertama yaitu pihak Kereta Api Indonesia Persero kan, dan pihak kedua itu ya peserta rekrut kan. Nah, di sini ada nih yang bisa membatalkan teman-teman, artinya teman-teman bisa tidak lulus ya, di program magang ataupun di masa-masa orientasi ini. Kenapa nggak lulus gitu loh, nggak diangkat jadi pegawai? Ada nih, ini di pasal 12. Kalau di saya ini perjanjian di pasal 12. Perjanjian berakhir ya, berakhirnya perjanjian satu, perjanjian ini berakhir dengan sendirinya sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang dimaksud kan. Jadi waktu saya kan 6 bulan ya, setelah 6 bulan itu baru berakhir. Kalau yang sekarang 3 bulan ya, 3 bulan masa magang itu 3 bulan. Nah, ini nih diakhiri oleh pihak pertama dengan alasan yang sah. Diakhiri oleh pihak PT Kereta Api Indonesia Persero dengan alasan yang sah. Kenapa? Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk oleh pihak pertama, pihak kedua dinyatakan sakit jasmani dan rohani yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan program magang. Jadi gini teman-teman, gini ya, jadi teman-teman dijaga kesehatan, dijaga selama magang itu. Teman-teman usahakan fit ya, selama 3 bulan itu kesehatan dijaga baik fisik maupun mental ya, karena ini bisa mengakhiri perjanjian apabila teman-teman tahu-tahu sakit ya. Nih,
Yang kedua, teman-teman itu di sini tertulis ya, pihak kedua telah melakukan pelanggaran disiplin dan atau melakukan tindak pidana. Nah itu ya, yang kedua itu teman-teman bisa tidak lolos dan tidak bisa diangkat menjadi pegawai KI itu apabila melakukan pelanggaran disiplin dan tindakan pidana. Jadi teman-teman selama nanti training di KI itu ya usahakanlah maksimal lah, datang tepat waktu, tidak membuat ulah-ulah yang aneh-aneh lah, ikutin semuanya. Karena teman-teman itu ibaratnya sebuah gelas kosong ya, anggap teman-teman itu berpikir gini, oh saya itu adalah gelas kosong nih yang perlu diisi air. Karena kita ini belum pengalaman ya, walaupun kita sudah berpengalaman kerja di luar, tapi di KI ini kan berbeda ya, kita dapat ilmu baru, teman baru, jadi kita ibaratkan kita ini gelas kosong ya. Terima saja kita terima saja hal-hal yang baik tentunya ya. Terus yang ketiga, pihak kedua mengundurkan diri sebagai pemagang. Jadi di sini 3 hal yang membuat teman-teman bisa nggak diangkat menjadi pegawai tetap di PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang pertama itu sakit keras ya, ini sakit keras nih karena nanti sebelum teman-teman diangkat pegawai itu akan dites kesehatan lagi ya, Kedua, teman-teman melanggar disiplin ataupun tindakan pidana. Ketiga, teman-teman mengundurkan diri ya. Nah tentunya mengundurkan diri itu kan gak gampang, tentunya ada denda yang harus dibayar. Biasanya ada nih, kayak contoh waktu saya ini kan, di saya ini 2012 ya. Apabila pihak kedua itu mengundurkan diri, maka bersedia membayar ganti rugi sekitar 200% atau minimal 15 juta rupiah dari biaya pemagangan. Ini contohnya nih, ini contoh 2012, karena udah lama bro, 10 tahun yang lalu. Mungkin sekarang bisa jadi di atas 50, 60 untuk membalikan dana, atau 200 buat ngembalikan dana pendidikan dan sebagainya ya. Itu ya gambarannya teman-teman ya. Jadi teman-teman usahakan ya, teman-teman yang memang nanti lulus ya, semoga aja nih teman-teman pada lulus semua ya. Teman-teman yang nanti lulus di KI otomatis nanti akan menandatangani perjanjian magang antara PT Kereta Api Indonesia Persero dengan teman-teman. Dan di situ ada catatannya, apabila teman-teman sakit dan sakitnya itu parah sehingga teman-teman tidak bisa diangkat menjadi pegawai. Kedua, melakukan tindakan disiplin ya, ataupun tindakan pidana. Ketiga, mengundurkan diri ya, dan tentunya harus mengganti semua proses rekrutmen dan pendidikan. Oke ya teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi sekarang teman-teman semangat saja, teman-teman jangan menyerah lah, kita semangat. Senior teman-teman ya kayak saya udah yang sudah pernah lulus di kereta api pun sama, merasakan hal yang sama ya. Jadi semangat, rekrut semangat selalu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat lah, minimal ada gambaran buat teman-teman. Oh ternyata magang ini seperti ini ya gitu. Oh masa training itu seperti ini. Oh iya teman-teman, satu lagi, masa orientasi atau kontrak magang itu teman-teman nanti keliling ya, biasanya di saat beberapa unit keliling kayak listrik aliran atas, kalau di KRL ya jalan rel. Pokoknya teman-teman akan keliling ya semua unit, mengetahui semua pekerjaan yang ada di kereta api, keliling terus ya. Nah di situ teman-teman manfaatkan nanti ya, karena banyak ilmu yang didapat dan belum tentu teman-teman itu ditempatkan di unit tersebut ya. Misalkan teman-teman kan sekarang rekrutmennya di operasional sarana dan prasarana ini ya, prasarana kereta api. Nah di situ teman-teman mungkin akan keliling kemana-mana dan pahamin ya, pelajari semua unit-unit itu ilmu teman-teman, dan teman-teman belum tentu nanti dapat keliling seperti itu lagi. Berhubung masih magang, jadi teman-teman bisa keliling seperti itu ya, karena memang ada programnya. Jadi saran saya semangat ya teman-teman ya, semangat, tinggal sedikit lagi, teman-teman harus usahakan, harus maksimal usahanya. Saya tunggu
bergabungnya teman-teman di PT Kereta Api Indonesia Persero. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.